Shalom, selamat malam. Saya diucapkan pada jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah mengikuti secara live streaming. Sebelum kita mulai acara ibadah kita pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapak. Hingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama tempat ini, dan juga yang melalui live streaming Tuhan. Biarlah ibadah kami berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Dan kami lewat ibadah ini mendapatkan berkat yang daripada-Mu ya Tuhan, dan pengurapan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, sebelum kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, terlebih dahulu kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 91 pasal 91 ayat 1 sampai yang ke-16. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan, bersorak-sorai bagi dalam kita. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan pujianmu. Mari angkat pujianmu kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kami mengangkat tangan kami
Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian. Haleluya. Tetaplah hadirat Tuhan. Mari sembah Dia. Yesus, Engkau baik, Engkau teramat baik. Yesus,
kehadirat-Mu. Kami memuji menyembah Engkau karena kami mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih urapi kami semuanya. Kami percaya kami mendapat kekuatan yang baru karena Engkau bertata di atas pujian kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Juga urapi kami semua yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Tetap semangat. Karena orang percaya harus semangat, amin. Nah saudara, hari ini kita akan belajar, temanya adalah Pentakosta ketiga. Ya. Pentakosta ketiga, kita kemarin ada membacakan deklarasinya. Dan ini perlu diucapkan terus karena sesuatu yang terjadi karena diucapkan. Ya. Nah, saudara kekasih Tuhan, Pentakosta ketiga, apa itu Pentakosta? Ada yang tahu apa itu Pentakosta? Pentakosta itu adalah pencurahan Roh Kudus. Ya, sebelum kejadian itu Tuhan selalu berfirman. Jadi dia dulu sampaikan firman, baru terjadilah apa yang disampaikan firman itu. Nah, waktu di Kisah 2 ayat 1 sampai 4 itu kejadiannya, tetapi sebelumnya itu dinubuatkan di Yoel 2 ayat 2 Yoel 2 ayat 28. Kita akan baca ayat itu aja. Yoel 2 ayat 28. Kita baca sama-sama Yoel 2 ayat 28. Yang ada kitabnya boleh buka. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Saudara lihat dampaknya luar biasa enggak? Waktu Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Anak-anak laki-laki dan perempuan ini siapa? Saudara dan saya. Ya, saudara nanti waktu Roh Kudus turun, maka akan bernubuat. Ya, bernubuat itu adalah menyampaikan sesuatu kata-kata yang baik, sesuatu kata-kata yang akan terjadi ke depan itu sesuatu yang baik. Itu nubuat. Ya. Nubuat itu dari Tuhan. Kalau lu buat-buat itu dari kita. Ya. Nah, sesuatu yang luar biasa akan terjadi setelah Roh Kudus itu dicurahkan. Ya. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Para orang-orang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Teruna-teruna itu juga kita adalah teruna-teruna yang akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Jadi Tuhan kasih penglihatan. Ke depan itu akan terjadi sesuatu dan kita akan mengatakannya. Ya, kita akan mengucapkannya dan itu akan terjadi. Nah, saudara, Yoel 2 ayat 28 ini adalah sesuatu yang dinubuatkan waktu itu melalui Nabi Yoel dinubuatkan, dan terjadinya itu di Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Ya, Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Ini kejadiannya nanti di situ. Nah, Pentakosta ketiga di sini dikatakan Pentakosta ketiga berarti ada 1 dan 2. Ya. 1 dan 2. Satunya di mana? Satunya nanti kita akan baca di Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Itu kejadian yang pertama kali.
Kejadian yang kedua ada di Azusa Street, di mana ada seorang hamba Tuhan, William Seymour, itu merindukan terjadi seperti di loteng Yerusalem, seperti di Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Dan dia merindukan itu, dan akhirnya terjadi, ya, pencurahan Roh Kudus waktu itu yang dinamakan Pentakosta yang ketiga. Nah, Pentakosta yang kedua, Pentakosta yang kedua. Nah, Pentakosta yang ketiga ini yang dirindukan oleh gembala pembina kita, Pak Niko. Ya, nanti akan saya bahas itu. Nah, kita buka dulu di Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara bisa bayangkan nggak ayat ini yang kita baca tadi? Bagaimana kejadiannya waktu itu? Katakan orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, kejadian ini waktu itu Yesus bangkit dari antara orang mati, dan dia menampakkan diri setelah kebangkitannya 40 hari di bumi ini. Jadi dia datangi murid-muridnya, dia menampakkan diri. Nah, setelah itu 40 hari kemudian dia harus naik ke surga, ya, karena sudah selesai dia harus naik ke surga. Dan ada janji Tuhan akan memberikan janjinya, yaitu janji Bapa. Siapa? Roh Kudus, ya, Roh Kudus akan diberikan. Nah, sesudah itu Yesus naik. Tidak lama kemudian hari ke-10 setelah Yesus naik ke surga, ya, itu dicurahkan Roh Kudus. Nah, di situ yang dikatakan tadi Kisah 2 ayat 1 sampai 4 adalah Pentakosta yang pertama. Ya. Nah, di situ dikatakan, bagaimana saudara bayangkan ayat 1 tadi dikatakan apa? Ketika tiba hari Pentakosta, ya, itu 10 hari para murid itu menanti-nantikan. Ya, dia berdoa setiap malam. Setelah dia menyaksikan Yesus naik ke surga, setelah itu dia pulang dengan sukacita, ya, 120 orang. Nah, dia berkumpul di satu tempat yang namanya loteng Yerusalem. Nanti saudara minta sama Tuhan, Tuhan saya rindu untuk ke sana. Ya, kalau saudara punya kerinduan sana, nanti Tuhan kasih uangnya untuk bisa lihat ke sana. Kalau saya sudah lihat 2 kali, ya, itu di atas loteng, memang ada tempatnya di sana. Nah, itu mereka berkumpul 120 orang. Setelah mereka melihat Yesus naik ke surga, mereka dengan sukacita mereka pulang, dan mereka kumpul 120 orang itu di satu tempat untuk menantikan janji Bapa yang Yesus katakan akan diberikan kepada murid-murid waktu itu. Dan Yesus katakan, Yohanes membaptis kamu dengan air, dan tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, pencurahan Roh Kudus juga adalah baptisan Roh Kudus. Ya. Nah, mereka menanti-nantikan dengan rindu, berkumpul di satu tempat, menanti-nantikan dengan rindu. Dan hari ke-10, inilah kejadiannya, ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kejadiannya, Roh Kudus itu bagaimana turun waktu itu? Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Jadi dari surga turun tiupan angin keras yang memenuhi ruangan waktu itu mereka berkumpul di atas loteng Yerusalem. Ya. Jadi Roh Kudus turun seperti tiupan angin keras, ya, memenuhi seluruh rumah. Sudah itu di mana mereka duduk, dan ya, selanjutnya itu lidah-lidah api, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Jadi ada lidah-lidah api turun pada murid-murid. Ya, setelah suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi ruangan mereka kumpul, dan sesudah itu tampaklah lidah-lidah api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi ada lidah-lidah api yang berkumpul di situ, turun ke atas mereka. Ya. Dan Alkitab katakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ya, ada yang seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa-bahasa lain, bahasa sekarang adalah bahasa roh. Ya, bahasa roh kalau waktu itu misalnya dia berbahasa roh, tiba-tiba orang dengar, ada yang mengerti. Oh, ternyata dia memuliakan Tuhan. Oh, dia memuji Tuhan. Oh, dia bernubuat. Ya. Nah, bahasa roh juga harus ada yang menerjemahkan. Ya, kadang bahasa roh itu kita ucapkan, orang yang mengucapkan juga nggak ngerti. Selain Tuhan kasih karunia untuk menerjemahkannya, ya. Jadi bahasa roh itu karunia, dan juga ada karunia untuk menerjemahkan, mengartikan. Nah, inilah yang akan terjadi kalau Roh Kudus dicurahkan. Ada 9 karunia yang kita akan dapatkan, termasuk juga karunia menyembuhkan, karunia membedakan roh, karunia berbahasa roh, iman, ya, itu ada di 1 Korintus 2, tapi saya nggak bahas. Ada 9 karunia yang akan melengkapi orang percaya untuk melayani, ya, dampak-dampaknya luar biasa. Ya, tiba-tiba misalnya Victor dikasih karunia menyembuhkan, ada orang sakit, ya, tiba-tiba Victor tumpangkan tangan kepada orang sakit itu sembuh. Amin. Ya, gempar nggak? Gempar. Ya, ada orang mati sudah 3 hari mati, Victor doakan, bangkit saudara. Ya, gempar Samarinda langsung. Victor akan diundang ke seluruh dunia. Nah, ini akan terjadi kalau Roh Kudus dicurahkan. Ya, dan kalian rindu nggak Roh Kudus dicurahkan? Sesuatu terjadi atas di gereja ini. Mulai dari gereja ini akan terjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa. Yang rindu boleh katakan amin. Amin. Ya. Nah, saudara, inilah yang dirindukan. Inilah yang dirindukan oleh Paniko, ya, termasuk saya. Itu rindukan tadi Kejadian 2 ayat 1 dan 4 itu dicurahkan di tempat ini. Ya. Nah, Paniko juga rindukan bahwa pencurahan Roh Kudus itu terjadi di Indonesia. Maka dari itu kemarin kita ada baca deklarasi Pentakosta. Itu adalah 5 poin yang akan terjadi, ya, waktu kita terus mengucapkannya. Kenapa kita harus mendeklarasikannya terus? Karena firman Tuhan perlu diucapkan. Ya, kalau kita terus mengucapkan, mengatakan, maka firman itu akan terjadi. Terciptalah firman Tuhan yang diucapkan. Ya, waktu Tuhan berfirman, jadilah terang, Tuhan diam aja enggak? Namanya berfirman itu mengatakan. Ya. Tuhan berfirman, jadilah terang. Tuhan berkata-kata, Tuhan berbicara. Tuhan berfirman, maka terang itu jadi. Ya. Nah, untuk jadi sesuatu kita harus mengatakannya. Waktu kita mengatakan firman Tuhan itu akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Akan terciptalah sesuatu yang sesuai dengan firman yang kita ucapkan. Ya, saudara mau mengucapkannya? Mau katakan amin. Nah, inilah yang dirindukan Paniko terjadi di Indonesia, di mana lawatan Tuhan terjadi, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang. Alkitab katakan tadi di Yoel 2 ayat 28 bahwa roh Tuhan itu akan dicurahkan kepada semua orang. Ya, dan saya juga rindukan bahwa Roh Kudus itu akan dicurahkan di tempat ini. Anak-anak muda di tempat ini akan bangkit, ya, dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada kuasa yang luar biasa, ada yang bernubuat, ada yang berkata-kata dengan hikmat, ada yang berkata-kata dengan pengertian, ada yang menyembuhkan orang sakit, ada yang berbahasa roh,
Ada yang membedakan roh. Wah, ini bukan dari Tuhan. Oh, ini dari kuasa si jahat. Ya, bisa bedakan roh. Ya, wah, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Siapa yang rindu katakan amin. Amin. Nah, saudara, dampak dari peristiwa ini waktu itu, ya, 3.000 orang bertobat. Saudara bayangkan, waktu terjadi Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, mereka berbahasa-bahasa lain. Petrus tiba-tiba bangkit, ya, tiba-tiba dia jadi berani, dia berkhotbah, dia menyampaikan firman Tuhan, dan akhirnya banyak orang mendengar dan 3.000 orang bertobat. Ya, itu dampaknya waktu itu. Kisah 2 ayat 41. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Yuk, baca sama-sama 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, dari 120 orang yang berkumpul itu menjadi 3.000 jiwa. Ya. Nah, kalau mau 1.000 jiwa gampang aja. Kalau sudah Roh Kudus nanti dicurahkan untuk jemaat 1.000 jiwa itu gampang, bahkan bisa lebih. Ya. Nah, saudara, dampak pencurahan Roh Kudus itu atas orang percaya. Untuk saya, untuk Victor, untuk Hera, untuk semua yang mendengarkan firman ini. Yang pertama adalah Tuhan akan membuat kita berhasil beruntung. Amin. Saudara akan jadi anak-anak muda yang luar biasa. Ya. Anak-anak muda yang berhasil, anak-anak muda yang beruntung. Ya. Yang mau berhasil beruntung katakan amin. Nah, sesudah itu dampak atas orang percaya adalah karakter Kristus. Ya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Ya, kalau saudara punya Roh Kudus nanti akan sama seperti Yesus. Ya, saya ingat juga waktu saya dibaptis, baptisan Roh Kudus itu waktu itu ada KKR, saya hadir dan saya rindu untuk mendapatkannya. Ya, tiba-tiba air aqua yang tanggung itu disiramkan, ya, disiramkan atau dipercik, bukan dipercik. Kalau percik kan gini aja, tapi siapa ini? Ya, disiram. Ya, disiram pakai air dalam jarak 3 meter 4 meter. Tiba-tiba kena, itu jatuh langsung. Ya, bukan manifestasinya yang saya bilang, tetapi waktu itu Roh Kudus mengurapi. Tiba-tiba saya dilawat Roh Kudus, bisa dipenuhi Roh Kudus waktu itu, langsung berbahasa roh. Ya, tiba-tiba jatuh berbahasa roh dan dilingkupi dengan hadirat Tuhan. Ya. Tiba-tiba saya bangun lagi, disiram lagi pakai air itu ya, 2 kali, jatuh lagi, dan saya rasakan betapa indah dalam hadirat Tuhan. Dan bahasa lain itu tiba-tiba Tuhan kasih bahasa roh. Ya, dan saya berdiri lagi, dan ketiga kali disiram lagi pakai air aqua itu, dan saya mengalami lawatan Tuhan. Ya, lebih betapa indahnya. Tadi pagi saya doa, Tuhan, saya rindu lagi yang seperti dulu Engkau melawat. Ya, waktu saya dibaptis dengan Roh Kudus, dan saya katakan, Tuhan, saya rindu lagi untuk mengalaminya. Lebih dari itu. Ya. Dan setelah itu hamba Tuhan itu berbicara, menubuatkan bahwa waktu itu yang saya dibaptis dengan baptisan Roh Kudus, dia bilang anak ini akan jadi anak yang luar biasa. Ya, akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Waktu itu masih muda, umur kira-kira mungkin gak sampai 30 tahun. Ya. Itu waktu dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara rindu gak dibaptis Roh Kudus? Ya, itu dampaknya luar biasa nanti. Dampak dalam hidup saya dulunya jahat, ya, tapi setelah dibaptis Roh Kudus,
jadi bosan ya untuk berbuat jahat. Ya, gak mau lagi berbuat jahat, tapi ingin hidup dalam kebenaran. Waktu dibaptis Roh Kudus, saya tinggalkan segala dosa-dosa yang lama dan berjalan dalam hidup yang baru, dalam pertobatan. Ya, jadi orang yang dibaptis dengan Roh Kudus itu ada perubahan. Terjadi dampak-dampak yang luar biasa, perubahan-perubahan dalam hidupnya. Ya. Dan selanjutnya Tuhan akan pakai. Yang mau katakan amin. Nah, punya kuasa dan kekuatan. Jadi orang yang sudah dibaptis Roh Kudus itu dia punya kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah 1 ayat 8. Dan Tuhan juga berikan kekuatan melalui Roh Kudus untuk untuk hidup dalam dunia ini dalam kemenangan. Tuhan katakan dia akan lebih dari pemenang. Ya, yang percaya katakan amin. Nah, selanjutnya kita buka yang kita bacakan kemarin, deklarasi Pentakosta. Ada filenya? Nggak ada. Nah, itu yang pertama. Apa yang dikatakan deklarasi Pentakosta yang pertama, yaitu Pentakosta ketiga. Nah, Pentakosta ketiga ini adalah yang didapat oleh Paniko, yang juga Paniko merindukan itu terjadi di Indonesia. Ya, yang terjadi seperti di Loteng Yerusalem dan juga terjadi seperti di Azusa Street. Terjadi lawatan Tuhan di mana Roh Kudus dicurahkan dan dampaknya adalah kita akan dengarkan nanti ya. Yang pertama, deklarasi Pentakosta yang pertama dikatakan Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Jadi Paniko rindukan bahwa pencurahan di Indonesia ini lebih dahsyat dari di Azusa Street, karena juga William Seymour waktu itu yang dipakai Tuhan di Azusa Street bahwa dia bernubuat bahwa akan terjadi sesuatu 100 tahun kemudian itu pencurahan Roh Kudus yang lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi. Ya, nah saat inilah diperkirakan waktunya bahwa Roh Kudus akan dicurahkan dengan dahsyat. Ya, kalian mau menerima katakan amin. Saya juga rindu untuk terima yang sudah dibaptis Roh Kudus akan terus mengalami pengurapan yang baru, yang belum akan mengalami baptisan Roh Kudus ya. Yang kedua, Pentakosta ketiga adalah mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Jadi ada penuaian jiwa yang terbesar yang terjadi ya, yang terbesar terakhir ya. Yang akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Kalian rindu nggak teman-teman kalian tiba-tiba bertobat? Ya. Temannya Hera bertobat, temannya Juvina bertobat. Namanya siapa? Maret Iwai ya. Nah, tiba-tiba temannya bertobat, Heni, Maria, ya semua teman-teman kalian bertobat. Rindu nggak? Rindu. Dan saya juga dengar orang bertobat, ya itu sukacita luar biasa. Apalagi Alkitab katakan bahwa orang yang bertobat itu malaikat di sorga, seluruh malaikat di sorga, seisi surga itu bersukacita. Ya, satu orang yang bertobat itu mengalami sukacita di sorga yang luar biasa. Ya, ini kerinduan Tuhan bahwa jangan kita aja yang diselamatkan, tapi kita diam dan orang lain dibiarkan untuk binasa. Tetapi kita juga harus dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang ada dalam kegelapan. Yang mau dipakai Tuhan katakan amin. Nah, ini dampaknya bahwa Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan kita akan menuai jiwa-jiwa di tempat ini. Ya, gak ada amin.
Amin ya. Nah, yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Generasi Yeremia ini apa, saudara? Generasi Yeremia adalah generasi anak-anak muda yang umurnya ya seperti saudara semua yang ada di tempat ini. Ya, yang umurnya berapa? Kira-kira mungkin 20 tahun ke atas. Ya, generasi Yeremia. Nah, di sini dikatakan Pentakosta ketiga, apabila Roh Kudus dicurahkan, itu dampaknya akan membangkitkan generasi Yeremia, generasi anak-anak muda. Akan Tuhan bangkitkan, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Ya, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus adalah anak-anak muda yang takut akan Tuhan, anak-anak muda yang berani dalam kebenaran, anak-anak muda yang tidak ada ketakutan, ya, berani dalam kebenaran. Karakternya adalah cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Dia cinta mati-matian. Bahasanya apa ya? Cinta mati-matian itu sungguh-sungguh mencintai Yesus. Ya, apapun keadaannya, sekali Yesus tetap Yesus. Ya, sekolah minggu katakan apa? Dosa, no. Yesus, yes. Ya. Nah, itu adalah orang yang cinta mati-matian dengan Tuhan Yesus. Ya, dia menolak dosa. Dia akan menerima kebenaran. Dia akan cinta kepada Yesus mati-matian. Nah, selanjutnya tidak kompromi terhadap dosa. Ya, dia akan menolak dosa. Dia benci dengan dosa, tapi dia mengasihi orang berdosa. Ya, itu yang anak-anak muda yang akan bangkit nanti, dan saya percaya bahwa ini akan terjadi. Ya, anak-anak muda yang bangkit, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, selanjutnya, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Ya, begitu dia lihat orang berdosa, dia benci dengan dosa itu, tapi dia mengasihi orang berdosa, dan dia doakan orang itu, dan dia bawa kepada Tuhan, dan dia ajak orang itu ke gereja. Ya. Dan anak-anak muda akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Saudara mau dipakai? Amin. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia. Nah, ini yang dikatakan tadi bahwa Pak Niko rindukan, itu terjadi Pentakosta ketiga yang yang lahir di Indonesia. Dikatakan yang bergerak ke bangsa-bangsa. Jadi dari Indonesia lari ke bangsa-bangsa lain, bergerak ke bangsa-bangsa lain, menjadi berkat kepada bangsa-bangsa lain. Dan juga kita percaya dari Samarinda ini, kalau kita rindu semuanya bahwa tempat ini akan dicurahkan Roh Kudus nanti, ya, dengan luar biasa. Kalau kita rindukan itu terjadi, dari tempat ini akan menjadi berkat, pergi ke kota-kota lain, pergi ke daerah-daerah lain, ya, dan juga pergi ke bangsa-bangsa lain. Ya, saudara mau dipakai Tuhan? Katakan amin. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Jadi asalnya dari Yerusalem, keluar ke bangsa-bangsa, ke Indonesia, dan akan kembali ke sana lagi nanti. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi ada amanat agung Tuhan Yesus. Apa amanat agung? Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarkan kepada mereka apa yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Ya, Tuhan akan menyertai. Nah, itu amanat agung. Untuk menyelesaikan amanat agung, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, kita perlu Roh Kudus. Ya, saudara semua harus dibaptis dengan Roh Kudus. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu
Tuhan Yesus datang kembali. Ya, kapan Yesus datang? Setelah Injil diberitakan ke seluruh dunia. Ya. Injil diberitakan, orang mau terima enggak? Yang penting orang udah dengar. Ya, semua orang dengar Injil. Dan lama Tuhan akan datang. Nah, dan gereja ini akan mengalami Pentakosta ketiga. Di dalam nama Yesus saya berkata, gereja ini akan mengalami Pentakosta ketiga, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua jemaat di tempat ini. Yang rindu katakan amin. Untuk mengalami ini kita harus terus mengatakannya. Ya, jangan gembala aja yang mengatakan, tapi kalian juga harus mengatakannya. Ya, Pentakosta ketiga akan terjadi atas gereja ini. Tuhan akan melawat, Tuhan akan mencurahkan rohnya di tempat ini, dan semua jiwa-jiwa di tempat ini akan mengalami baptisan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, tanda awal berbahasa lain, dan mulai bergerak, bangkit, bergerak, dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Yang mau boleh katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari saudara bangkit berdiri. Dengan lembut, kuasa Roh Kudus, Kau ada di tempat ini, dan kami rindukan Roh Kudus dicurahkan di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami meminta, kami merindukan Roh Kudus dicurahkan. Kuasa Roh Kudus mengalilah di tempat ini. Musik aja, saudara tutup matanya, angkat tangannya. Roh Kudus ada di tempat ini, dan Dia akan dicurahkan atas kita semua. Hamba-Mu minta, Tuhan, di dalam nama Yesus, janji Bapa yang Kau janjikan akan diberikan kepada orang percaya. Yohanes membaptis dengan air. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
Tidak lama lagi semua kita akan mengalami baptisan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus turun ke atas kita semua. Terima dalam nama Yesus. Engkau menjamah kami ya Roh Kudus. Engkau memenuhi kami ya Roh Kudus. Kami minta pencurahan Roh Kudus itu terjadi atas gereja itu. Aku berkata di dalam nama Yesus, Roh Kudus dicurahkan atas gereja ini, atas semua jiwa-jiwa yang ada di gereja ini, atas semua jemaat-jemaat yang ada di gereja ini, di dalam nama Yesus. Mungkin kau yang nonton live streaming, kau juga rindu untuk menerima baptisan Roh Kudus. Tidak lama lagi kau akan dibaptis dengan Roh Kudus. Rindukan itu terjadi dalam hidupmu. Orang rindu, haus dan lapar, orang itu akan menerima baptisan Roh Kudus. Orang itu akan dicurahkan roh Tuhan atas hidupnya. Aku percaya Tuhan, waktumu yang akan terjadi pencurahan Roh Kudus di tempat ini. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus turun ke atas kami. Seperti di Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Maka turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi ruangan ini. Dan tampaklah lidah-lidah api bertebaran dan hinggap pada kami masing-masing. Dan penuhlah kami dengan Roh Kudus, dan kami berbahasa-bahasa yang lain, bahasa-bahasa roh, di mana kami memperkatakannya sesuai dengan apa yang Roh Kudus suruh katakan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan dicurahkan di tempat ini. Tidak lama lagi kami akan menerima pencurahan Roh Kudus akan terjadi di tempat ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Percaya Tuhan akan terjadi kebangkitan Yeremia. Generasi Yeremia akan bangkit di dalam nama Yesus, yaitu anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Yesus, yang akan bergerak untuk memenangkan jiwa, untuk bergerak berdampak atas kota Samarinda ini. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan dicurahkan di tempat ini.
di dalam nama Yesus. Yang merindukannya sama-sama katakan amin. Amin. Curahkanlah, coba Tuhan silakan mendukung kita. Bisa terjadi kembali. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Bisa terjadi sekarang ini. Kalian akan mencari. Mari sama-sama tegakkan tangan. Puji nama Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah di era Pentakosta ketiga ini, di mana pencurahan Roh Kudus bagi kita dan kita boleh menjadi pelakunya. Terima kasih. Dan juga untuk pengumuman sepekan, jika ada disampaikan, kami berikan kesempatan. Ya, pengumuman sepekan untuk hari Minggu ibadah raya 1 jam 10 Pak. Ya, jam 10 pagi, dan juga hari Selasa kita ada doa Zoom, dan hari Kamis seperti hari ini kita akan mengadakan doa malam secara live streaming. Mungkin itu saja pengumuman untuk sepekan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. pujian kami, penyembahan kami hanya untuk-Mu ya Bapa. Karena hati kami hanya untuk menyenangkan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan era Pentakosta terjadi
terjadi buat GBI Rayan 18 di dalam nama Tuhan Yesus. Pencurahan api Pentakosta terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat firman yang Bapak telah menyampaikan pada malam hari ini Tuhan. Bapak Pengembala Nathanael Abraham ya Bapak, kiranya Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapak. Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami beserta anak-anak ya Tuhan. Keluarga besarnya Tuhan juga Engkau berkati ya Bapak. Berikan kekuatan kesehatan ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini melangkah ya Bapak, kami percaya Tuhan ada api Pentakosta yang akan dibawanya ya Bapak, sehingga hamba-Mu berbicara, sehingga hamba-Mu berkhotbah Tuhan. Ada kegerakan jiwa-jiwa yang baru Tuhan, kegerakan jiwa-jiwa yang penuh dengan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan itu akan tercurah bagi kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan. Bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bangsa kami yang besar, bangsa kami yang berdaulat, bangsa kami yang hebat. Kami percaya Tuhan bangsa ini akan lepas Tuhan dari masa resesi. Engkau memberkati Tuhan roda perekonomian bangsa kami ya Bapa. Bahkan Engkau memberikan pemimpin yang takut akan Tuhan, yang membawa Indonesia lebih maju lagi ya Bapa, membawa Indonesia untuk lebih baik lagi ya Bapa. Kami percaya Tuhan Indonesia akan Engkau pakai Tuhan, akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa ya Bapak. Engkau memberkati Tuhan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan beserta wakilnya, DPR, MPR, Kabinet Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, bahkan sampai jajaran terendah ya Bapak. Orang-orang ini Tuhan, pemimpin-pemimpin ini Tuhan, kiranya Tuhan akan takut roh akan Tuhan ya Bapak. Ketika mereka memimpin Tuhan dengan penuh kejujuran ya Bapak, membawa pusat dan daerah untuk lebih maju lagi ya Bapak. Terkhusus Tuhan Kalimantan Timur Tuhan, kami berdoa ya Bapak, kota Samarinda yang kami cintai juga Tuhan, sebentar lagi akan melaksanakan pemilu ya Bapak. Kiranya Tuhan Kau memberikan pemilu yang kedamaian Tuhan, sehingga pemilu ini akan keluar pemimpin yang takut akan Tuhan. Siapapun pemimpinnya, kami percaya Tuhan Engkau yang akan memilih yang terbaik buat kota kami ya Bapak. Tuhan Kau melindungi kami Tuhan dari COVID-19 ini ya Bapak, dan kami berkata diam dan tenanglah sehingga kami bisa melewati Tuhan. Tidak ada yang bertambah positif lagi Tuhan, tetapi semua itu akan reda ya Bapak. Bahkan Tuhan kami berdoa secara khusus Tuhan pada malam hari ini ya Bapak, bangsa yang kami Indonesia Tuhan yang telah positif corona ini ya Bapak, kiranya Tuhan Engkau menjamah ya Bapak masyarakat kami yang terpapar virus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan, paru-parunya bersih di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak positif lagi tetapi menjadi negatif ya Bapak, sehingga itu pun bisa mereda Tuhan di bangsa kami ya Bapak. Kami berdoa Tuhan buat gembala pembina kami Senior Nikola Rahayu dan keempat wakilnya, gembala rakyat kami Bapak Andi Markus, gembala sidang kami Bapak Nathanael Abraham beserta wakilnya Bapak Paulus dan Pak Surya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini berada ya Bapak. Kiranya Tuhan Kau berkati ya Bapak. Bahkan Tuhan Kau pakai lebih dahsyatnya lagi ya Bapak sebagai pembawa api Pentakosta ketiga ini ya Bapak. Engkau melindungi Tuhan, bahkan Engkau menutup bungkus keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan gembala sidang kami Bapak Nathanael Abraham ya Bapak, Engkau pakai lagi lebih dahsyatnya lagi ya Bapak. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah Tuhan, ada berkat, ada sukacita, ada kemerdekaan di dalam dia menyampaikan firman Tuhan, sehingga yang mendengarkan akan mengalami pertobatan yang Bapa, pertobatan yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan gereja kami Tuhan GBI 18 Samarinda The Hotel, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Apa yang menjadi visi dan misinya untuk kedepannya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Gereja ini akan menjadi gereja pembawa api Pentakosta untuk Samarinda ya Bapak. Kami percaya Tuhan akan ada pertobatan yang dahsyat ya Bapak. Jiwa-jiwa yang baru akan berdatangan ya Tuhan. Semua itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama ya Bapak. Generasi Yeremia Tuhan, anak-anak muda yang takut akan Tuhan, generasi yang mencintai Tuhan, menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Kami percaya Tuhan, anak-anak muda Engkau pakai lebih dahsyat lagi ya Bapa, sehingga ada pertobatan buat anak-anak muda Tuhan. Mereka hidup kudus dan
dan takut akan Tuhan, dan menjadi teladan bagi anak mudanya semua ya Bapa. Kami percaya Tuhan, bahkan Engkau memberkati apa yang menjadi studinya Tuhan, apa yang menjadi kuliahnya ya Bapa. Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan hikmat kepintaran ya Bapa, sehingga anak-anak muda ini bisa lulus dengan nilai terbaik Tuhan. Bahkan yang lagi menyelesaikan skripsi Tuhan, Engkau bantu ya Bapa, sehingga anak ini bisa selesai dengan tepat waktu Tuhan, sehingga mendapat nilai yang terbaik Tuhan. Bahkan yang saat malam hari ini Tuhan merindukan pekerjaan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus ada pekerjaan yang akan datang Bapa, pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya Bapa. Kami percaya Tuhan, anak-anak muda di sini akan Engkau pakai Bapa untuk menjadi saluran-saluran berkat Tuhan, menjadi pembawa api Pentakosta bagi kota kami, kota Samarinda ya Bapa. Seluruh jemaat GBI Royal 18 Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang melindungi setiap aktivitasnya Bapa. Engkau memberikan imun yang terbaik Tuhan. Engkau yang menutup bungkus jemaat kami GBI Royal 18 Tuhan, mulai dari anak-anak, anak dewasa, orang tua, oma, opa, semuanya Tuhan Engkau berkati ya Bapa. Bahkan Engkau memberikan kesehatan yang ekstra Tuhan. Mungkin Tuhan malam hari ini ya Bapa ada yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Engkau melawat Tuhan, Engkau datang kepada Tuhan, ada biru-biru Kristus mengalir ya Bapa, sehingga jemaatmu ini bisa sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hilang pengharapannya Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan datang ya Bapa, sehingga mereka menjadi kuat Tuhan, dan terus mengandalkan Engkau ya Bapa. GBI Mamasa Nyalam Tuhan, kami doa juga buat gereja ini Tuhan. Gereja ini akan Kau pakai juga dengan dahsyat ya Bapa. Gereja ini akan makin besar Tuhan, akan membawa api Pentakosta ya Bapa. Engkau memberkati gembalanya Tuhan dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan kekuatan kesehatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada malam hari ini Tuhan. Engkau berkati semua ya Bapa. Engkau berikan Tuhan talenta-talenta yang baru Tuhan, ide-ide kreatif kepada kami semua Tuhan, agar membawa gereja ini lebih bangkit lagi Tuhan, lebih maju lagi ya Bapa. Kami percaya itu semua Tuhan ada lawatan-Mu ya Bapa, pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir di gereja kami ya Bapa. Sebelum kami pulang, kami mau terima dari berkat dari hamba-Mu. Kami bersyukur buat malam ini. Tuhan Kau baik dalam hidup kami, dan kami percaya bahwa Engkau terus melindungi kami dalam keadaan sekarang pandemi. Kami semua ada dalam lindungan Tuhan. Tuhan menyertai kami, dan Tuhan juga menutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Nya, dan malaikat Tuhan diutus berkemah di sekeliling kami untuk menjaga kami. Mari saudara angkat tanganmu, terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari, memberkati kita, menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya, yang sudah diberkati Tuhan.